Hai, saya Felix dan selamat datang di channel Boss Gadget. Dan hari ini tuh kita bakal ngebahas handphone terbaru dari merek lokal yaitu SPC. Dan yang ini tuh adiknya dari X1 dan X2 ya teman-teman. Jadi HP ini saya beli di toko online dengan harga 1 jutaan aja. Dan sebenarnya saya punya ekspektasi lebih banyak sih di handphone ini daripada X1 dan X2. Soalnya handphone ini punya RAM yang 2 GB, memori 16 GB, dan harusnya udah lebih bagus dari kakak-kakaknya. Dan yang agak aneh juga, di toko officialnya itu harganya 1.300.000 lebih ya, 1.350 kayaknya. Dan kalau teman-teman lihat yang lain, ada yang jual di harga 1.100.000-an. Nah, ternyata kalau kita beli di toko officialnya, kita bakal dapet speaker SPC Noah yang kemarin juga udah kita bahas. Jadi kalau teman-teman pengen speaker Noah-nya juga, langsung aja kayaknya lebih baik beli yang di toko officialnya. Tapi kalau teman-teman udah punya atau merasa nggak butuh, ya langsung aja beli yang biasa aja sih, karena beda 200.000 rupiah cukup lumayan. Dan kalau saya sih bilangnya speaker Noah-nya memang cukup bagus sih. Jadi kalau memang teman-teman butuh speaker, langsung aja beli yang itu. Tapi di sini kita bukan bahas soal speaker ya, melainkan handphonenya sendiri. Jadi langsung aja kita mulai review handphone ini. Dan seperti biasa kita bakal mulai dari desainnya dulu. Saya sih cukup seneng ya ngelihat warna merahnya kayak gini. Terlihat berani dan nendang banget. Memang HP ini masih belum pakai desain gradasi warna, tapi menurut saya cukup keren lah. Desainnya juga pakai finishing doff, jadi sidik jari saya nggak nempel-nempel dan HP-nya nggak cepet dekil seperti biasa. Ukurannya juga terasa pas banget di tangan saya. Nah, handphone ini punya layar berukuran 5,5 inci dengan rasio yang udah kekinian ya, yaitu 18:9. Terus resolusinya udah HD dan pakai panel IPS. Jadi buat nikmatin konten di HP ini tuh sudah cukup lumayan lah. Saya sih nggak ada keluhan di bagian ini seperti yang saya keluhkan di handphone-handphone lokal yang lain, karena biasanya pakai panel TFT. Untuk perlindungan layarnya juga kita dapat anti gores gratisan. Dan selain itu saya rasa nggak ada lagi sih. Dan kalau teman-teman pengen langsung ganti ke tempered glass, saya lebih menyarankan itu. Jadi lebih aman, selalu lebih baik. Dan hal kecil tapi patut diapresiasi itu kita dapat case gratisan nih teman-teman. Karena teman-teman tahu sendiri kan ya, buat nyari casing handphone lokal di Indonesia itu masih agak sulit. Padahal ini buatan Indonesia loh. Kok bisa ya sulit? Di bagian depan handphone ini juga terasa cukup standar ya. Ada earpiece, kamera depan dengan resolusi 8 megapiksel, dan ada flashnya teman-teman. Terus ukuran layarnya 5,5 inci dengan panel yang udah kita sebutkan tadi IPS. Tombol navigasinya juga udah termasuk di dalam layarnya semuanya. Dan di bagian belakangnya ada dua kamera dengan resolusi 13 dan 0,3 megapiksel. Ada flashnya juga, ada fingerprint, logo SPC, dan speaker grill. Terus untuk tombolnya ada di bagian kiri semua nih. Jadi agak sulit buat saya yang bertangan kanan buat jangkau tombolnya. Dan tombolnya agak aneh sih. Ini agak goyang-goyang dikit. Kliki sih nggak terlalu, dan saya cukup bingung lah ngelihat tombolnya ini pas pertama kali dibuka. Dan walaupun baterainya yang berkapasitas 3000 mAh udah tanem, kita tetap masih bisa buka back covernya untuk nemuin 2 slot SIM card berukuran nano dan 1 slot micro SD card. Terus untuk spesifikasinya seperti ini teman-teman. HP ini tuh pakai chipset MediaTek MT6739WA quad-core 1,3 GHz dengan GPU PowerVR ROG GE8100. Terus handphone ini juga udah pakai RAM 2GB dan ROM 16GB yang bisa ditingkatkan dengan microSD hingga 32GB. Dan apa dengan spesifikasi seperti ini handphonenya udah bisa dibilang cukup? Nah, selama pemakaian saya sih, saya nggak menemukan masalah yang cukup berarti di handphone ini. Kecepatan buka aplikasinya juga masih terbilang lumayan oke, walaupun saya nggak bilang kalau cepet-cepet banget ya. Dan untuk multitasking juga masih terbilang bagus. Kecepatan fingerprint dan face unlock-nya begitu juga saya bisa kategorikan cukup lumayan. Di bagian ini sih sebenarnya saya nggak punya masalah yang berarti, padahal RAM-nya hanya 2GB. Dan sisa ROM yang tersisa setelah saya install beberapa aplikasi untuk review itu hanya sekitar 7GB aja. Jadi di sini saya cukup menyarankan teman-teman buat nambahin microSD kalau teman-teman pengen meminang handphone ini. Dan selain itu kita juga punya fitur Dura Speed di sini seperti yang udah kita bahas di Oukitel C12 Pro teman-teman.
Jadi apa sih DuraSpeed itu? Sebenarnya DuraSpeed itu cukup simple sih. DuraSpeed ini bikin aplikasi yang ada di background seperti terhenti supaya aplikasi yang lagi kita buka sekarang bisa berjalan dengan lebih baik. Mungkin simpelnya seperti itu sih. Dan dengan spesifikasi kayak gini, apa masih bisa dipakai gaming? Sebenarnya sih masih bisa banget. Soalnya buat main Mobile Legends juga HP-nya masih bisa, walaupun dengan pengaturan terendah. Dan walaupun masih bisa sedikit dinaikkan, saya cukup menyarankan buat main di pengaturan terendah aja supaya pengalaman mainnya bisa lebih oke. Terus untuk PUBG walaupun masih bisa jalan, saya sih udah kurang menyarankan ya buat main PUBG di handphone ini, soalnya terasa kurang layak lah dimainin. Dan nilai Antutu yang dihasilkan oleh handphone ini sekitar 40 ribuan teman-teman. Hasil yang cukup bisa saya terima untuk harganya di 1.100.000-an. Begitu juga untuk sensornya, saya masih bisa terima karena ya harganya juga cukup murah. Dan sekarang langsung aja kita loncat ke bagian kameranya. Dan di sini mode kamera yang bisa kita akses di handphone ini yaitu mode normal, beauty, panorama, dan mode bokeh. Dan saya cukup lumayan impress sih karena modenya cukup lumayan, tapi sayangnya kita di sini nggak bisa pakai mode pro. Dan untuk bagian kamera belakangnya di sini juga udah ada dua, yaitu 13 dan 0,3 megapiksel. Saya sih cukup kaget ya ngelihat hasil dari kamera handphone ini karena cukup melebihi ekspektasi saya. Tangkapan cahaya, detail dan warnanya juga saya bisa bilang cukup lumayan bagus. Sayangnya di sini tuh efek bokehnya terasa hanya gimmick saja. Dan langsung aja teman-teman cek beberapa hasil kamera yang saya ambil. Begitu juga dengan kamera depannya yang beresolusi 8 megapiksel nih teman-teman. Di atas ekspektasi saya. Warna, detail, dan tangkapan cahayanya terasa cukup bagus. Dan overall sih saya bisa bilang kalau HP ini punya kamera yang bagus di harga yang hanya 1,1 juta aja. Kalau gitu langsung aja deh teman-teman cek beberapa hasil kamera depan yang saya ambil dengan handphone ini. Nah, habis itu bagian baterainya nih teman-teman. Handphone ini punya kapasitas baterai 3000 mAh. Dan dengan pemakaian alat saya seperti chatting, sosmed, dan main game sedikit, karena handphonenya juga nggak sanggup main game berat sih, jadi sedikit aja. Saya bisa pakai handphone ini dari pagi hingga malam. Dan saya merasa handphone ini cukup hemat ya. Ya gitu sih. Dan untuk hasil PC Mark-nya di sini nggak bisa saya tampilin karena ternyata sayang sekali handphone ini nggak bisa jalanin PC Mark. Jadi maaf untuk itu. Jadi kalau gitu kita langsung masuk aja ke kesimpulan saya ya. Dan menurut saya handphone ini tuh melebihi ekspektasi saya. Dari desainnya sih saya bisa bilang kalau handphone ini cukup lumayan kekinian karena belum pakai notch, kameranya udah dua, ada fingerprint, desainnya doff. Jadi belum kekinian banget tapi cukup kekinian. Dan di sini yang bisa saya keluhkan dari desainnya tuh hanya tombolnya aja yang kurang kliki. Tapi mungkin di sini hanya saya saja sih yang merasakan ini. Teman-teman yang punya handphone ini langsung aja komen di bawah, siapa tahu ada juga yang merasakan kayak gini. Dan untuk kameranya di sini bener-bener di atas ekspektasi saya ya. Kamera depan dan belakangnya cukup lumayan loh. Jadi untuk harga 1 jutaan sih saya rasa handphone ini bisa tergolong cukup bagus. Dan apakah saya merekomendasikan handphone ini? Sebenarnya sih saya mau bilang kalau RAM minimal di tahun 2019 itu 3 GB kecuali pakai Android Go. Tapi ternyata handphone ini masih bisa bertahan. Dan ROM-nya juga kecil sih 16 GB. Tapi tetap bisa ditingkatkan dengan microSD sampai 32 GB. Jadi mungkin kalau teman-teman merasa ROM-nya ini bukan deal breaker, harusnya bisa dilirik sih. Karena performanya saya masih bisa bilang kalau handphone ini cukup oke, kameranya apalagi, dan baterainya juga masih hemat-hemat aja di tahun 2019. Saya sih gak ada masalah ya buat merekomendasikan handphone ini ke teman-teman.
Ya mungkin begitu. Jadi mungkin sekian dulu video dari saya kali ini. Dan kalau kalian suka dengan video ini, ayo ajar tombol like dan subscribe di bawah. Jangan lupa juga untuk share video ini ke semua sosmed teman-teman ya. Terus kalau kalian nggak suka dengan video ini, kalian tahu lah harus ngapain. Kalau gitu saya Felix undur diri. Kita ketemu lagi di video selanjutnya. Bye-bye.